Betul. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di hari ini. Perkenalkan, nama saya Anida dari tim Human Resource Dirjen Bea Cukai. Pada sesi ini kami ingin mengenal Anda lebih jauh nih, membahas pengalaman serta menjelaskan sedikit mengenai posisi intern di perusahaan. Langsung saja ya, paling saya pengen tahu nih latar belakang singkat kamu dan fokus yang sedang kamu kembangkan saat ini. Sebelumnya saya perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Haikal Farhan dari jurusan Bisnis Internasional Universitas Padjadjaran. Saya di sini ingin melamar sebagai internship di Ditjen Bea Cukai dalam HR Human Resource, dan saya di sini sudah menempuh di semester 5. Saya juga sekarang berkegiatan di Baik, kita langsung mulai saja ya. Boleh deh ceritakan latar belakang. Oke. Kita langsung mulai saja ya. Boleh ceritakan latar belakang singkat kamu dan fokus apa sih yang sedang kamu kembangin saat ini? Boleh. Sebelumnya perkenalkan sekali lagi, nama saya Muhammad Haikal Farhan dari Prodi Bisnis Internasional di Universitas Padjadjaran. Saya di sini ingin melamar sebagai internship di Ditjen Bea Cukai sebagai Human Resource. Saya berkegiatan sebagai mahasiswa, dan sebelumnya saya juga telah mengikuti organisasi-organisasi dan juga kegiatan mahasiswa yang bisa untuk kekuatan saya untuk bisa masuk ke Ditjen Bea Cukai ini. Kamu kan barusan mention kalau kamu ada pengalaman dari organisasi-organisasi juga. Boleh diceritain pengalaman akademik atau organisasi apa yang membentuk cara kerja kamu? Menurut saya organisasi dan kegiatan mahasiswa yang saya tempuh itu semuanya bervaluable semua, dari mulai Prabu dan lain sebagainya. Saya ulang-ulang. Tadi pertanyaan apa? Pengalaman akademik dan kegiatan organisasi yang saya lalui itu semuanya bervaluable dan juga membentuk karakter saya sebagai mahasiswa yang sekarang yang aktif dan juga komunikatif. Di sini saya karakteristik saya kenapa akademik dan kegiatan mahasiswa yang pengalaman akademik dan kegiatan mahasiswa yang membentuk cara kerja dan karakteristik saya itu banyak banget, dan juga itu yang membuat saya bisa komunikatif dan juga bekerja keras setiap saat. Di sini juga saya menjadi mahasiswa aktif dalam kegiatan organisasi di BEM 5 dan juga UKM di Universitas Padjadjaran. Dan selanjutnya keahlian utama apa sih yang paling kamu siap gunakan untuk ada di posisi HR, intern HR? Dari sebelumnya saya mengikuti kegiatan organisasi dan juga kegiatan mahasiswa, itu yang pertama adalah komunikatif dan manajemen waktu, di mana saya harus bisa mengatur waktu dan juga harus bisa mengatur hubungan antara rekan kerja dan juga rekan biasa, yang dimana profesionalitas dalam dunia kerja dan dunia pribadi atau individual itu sangat penting untuk dipisahkan dan juga untuk disikapi. Selanjutnya, kontribusi nyata apa yang pernah kamu berikan di organisasi atau di kelompok-kelompok selama kuliah? Oke, mungkin sebagai contoh saya pernah menjadi PO di Bisnis Internasional Open House. Di situ kegiatannya adalah di mana kami mengedukasi para SMA dan SMA di wilayah Bandung untuk mengikuti kegiatan acara tersebut agar bisa yang bingung entah jurusan yang mau apa atau apa, dan mengenalkan jurusan bisnis internasional kepada halayak umum. Di sana saya mengevaluasi dan juga meningkatkan support dan juga manajemen di BI Open House ini, yang dimana kegiatan tersebut itu sangat penting dan juga sangat krusial dari acara sampai dari awal hingga dari akhir, dan peran saya itu sebagai mental support dan juga pengawas untuk terus berjalan. Jadi kalau misalkan ada kesalahan itu bisa saya langsung evaluasi, dan juga saya kalau misalkan ada yang mentalnya breakdown bisa langsung selesaikan dan sembuhkan. Barusan juga kamu sudah mention beberapa masalah ya, kamu sudah bisa mengidentifikasi masalah yang ada. Tapi sejauh ini masalah apa sih yang kamu pikir menantang dan gimana cara kamu menyelesaikannya? Masalah yang menurut saya sangat menantang adalah
ketepatan waktu saat rapat ataupun ketepatan waktu saat berbagai hal seperti vendor yang tidak tepat waktu saat kita memerlukannya saat ini ataupun beberapa rekan kerja kita yang tidak tepat waktunya. Di situ cara menyikapi saya adalah untuk bisa menegur kalau misalkan dalam rekan kerja itu bisa menegur dan juga menepati janji yang diucapkan saat mereka interview sebelumnya. Dan kalau misalkan dalam vendor itu bisa langsung meminta atau menuntut ganti rugi atas keterlambatan yang sudah ditetapkan, karena kalau misalkan dalam dunia profesionalitas itu waktu itu sangat penting dan juga sangat krusial. Saya lihat di sini kamu lumayan banyak ya memegang beberapa tanggung jawab. Nah, untuk nilai kerja atau kayak prinsip kerja itu kamu punya nggak sih yang selalu kamu pegang di setiap kamu menjabat? Oke, menurut saya prinsip yang saya pegang adalah untuk terus bekerja dan juga untuk bisa mengatur waktu yang mana waktu istirahat dan juga mana waktu untuk kerja. Karena dalam dunia kesibukan, apalagi saya pernah memegang dalam satu periode itu 5 organisasi dan kegiatan, itu kita harus memisahkan mana waktu istirahat, mana waktu bermain, dan mana waktu untuk kerja. Karena kalau misalkan kita kerja terus itu langsung stres dan lain sebagainya, yang dimana itu membuat mental dan juga kinerja makin menurun. Itu juga kalau misalkan kerja main terus itu pekerjaan tidak selesai. Kalau misalkan kerja terus ya selanjutnya stres dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Kita move ke next step. Alasan kamu tertarik untuk masuk intern HR secara spesifik itu apa? Menurut saya, kenapa saya ingin masuk ke Dirjen Bea Cukai Divisi HR atau Human Resource ini, karena saya memiliki kemampuan dan juga memiliki pengalaman dan juga background yang sesuai dengan HR ini, yang dimana itu juga bisa membantu saya untuk bisa mengembangkan kemampuan saya dan juga bagus gitu untuk bisa saya aplikasikan, karena ini juga sebagai pengalaman pertama saya untuk masuk dunia kerja, itu juga bisa menjadi landasan bagus untuk saya ke depannya di masa depan yang akan datang. Tadi kamu udah mention beberapa organisasi ya. Namun menurut kamu bagian apa dari organisasi-organisasi itu yang paling relevan dengan tujuan karir kamu akhirnya? Saya yang paling relevan untuk kegiatan mahasiswa untuk HR ini adalah saya pernah menjadi People and Culture di TEDx Unpad Pajajaran, yang dimana itu sama saja sebagai HR, yaitu mengawasi dan juga mendistribusikan dan juga lingkungan kerja agar lebih hidup dan juga agar performa kerja lebih meningkat. Itu juga sebagai landasan utama saya kenapa saya milih HR di sini. Let's say kamu diterima di perusahaan kamu, kontribusi apa yang bisa kamu berikan dalam 3 bulan pertama? Oke, kontribusi yang bisa saya kerjakan yaitu saya memegang janji setiap saya interview, seperti janji ke manajemen dan juga bekerja keras agar meminimalisir kesalahan dan juga bisa langsung bangkit dari evaluasi meskipun ada kesalahan, tapi juga bisa melihat kesalahan tersebut sebagai landasan atau batu loncatan untuk bisa maju ke depan. Berarti ini yang terakhir sih, paling alasan kuat apa kenapa kamu tuh harus memilih Anda untuk masuk ke Dirjen Bea Cukai? Saya sebagai individual mahasiswa yang aktif dan juga sangat kreatif dan komunikatif terhadap rekan kerja dan rekan individual seperti mahasiswa dan lain sebagainya, saya juga memegang komitmen untuk bisa bekerja di Dirjen Bea Cukai ini sebagai divisi HR ke depannya. Mungkin mencukupkan segitu saja. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih. Nanti kami akan meninjau kembali untuk hasil dari wawancara kali ini, nanti akan dihubungi ke tahap selanjutnya. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan tambahan mungkin sebelum kita tutup? Mungkin sudah cukup.